Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai awal westernisasi di Turki pada tahun 1789 sampai 1878 Masehi. Di dalam pembahasan westernisasi di Turki ini, di dalamnya versi penyebab westernisasi di Turki, periode westernisasi di Turki yang terdiri dari pembaharuan awal, Orde Baru, Tanzimat, dan Turki Muda. Gambar ini adalah merupakan peta pada masa Turki. Penyebab westernisasi di Turki. Westernisasi merupakan suatu penyesuaian, suatu perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi, akan tetapi cenderung ke barat-baratan. Secara umum, beberapa penyebab suatu masyarakat mengalami westernisasi adalah: yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di barat, yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan keinginan untuk mendapatkan kemajuan yang sama. Yang kedua, berkembangnya kebudayaan asing di negara atau wilayah Islam. Yang ketiga, lembaga pendidikan asing yang membawa pengaruh bagi penerus pemerintahan selanjutnya. Yang keempat, pemimpin atau pihak pemerintah mendapatkan pengaruh kebudayaan barat dan sekularisasi. Yang kelima, perkembangan budaya besar-besaran dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Penyebab lain westernisasi di Turki. Beberapa penyebab lainnya yang menjadi alasan terjadinya westernisasi di Turki adalah: yang pertama, perubahan bentuk pemerintahan yang awalnya berbentuk dinasti atau kerajaan menjadi bentuk sekuler. Yang kedua, berkembangnya nasionalisasi barat dan revolusi industri. Dan yang ketiga, kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme barat. Periode westernisasi di Turki, yaitu pembaharuan awal, Orde Baru (Nizam el-Jadid), Tanzimat, dan Turki Muda. Pembaharuan awal. Setelah mengalami kemunduran, usaha untuk memperbaiki kerajaan pemerintahan, Turki Utsmani pernah dirintis oleh Sultan Ahmad III pada tahun 1703 sampai 1730 Masehi, yang kemudian dikenal dengan istilah pembaharuan sebelum periode modern. Karena mendapatkan tantangan dari kaum ulama dan militer, pada akhirnya usaha pembaharuan ini mengalami kegagalan. Usaha pembaharuan berikutnya dilaksanakan pada periode modern yang diawali oleh Sultan Mahmud II pada tahun 1807 sampai 1839 Masehi. Sultan Mahmud II merupakan Sultan Utsmani pertama yang merombak tradisi aristokrasi dengan mengambil sikap demokratis. Ia juga dikenal sebagai Sultan yang pertama kali di Kerajaan Utsmani yang dengan tegas mengadakan perbedaan antara urusan agama dan urusan dunia. Periode Orde Baru. Pembaharuan ala barat yang dilakukan oleh Sultan Salim III pada umumnya terkenal dengan istilah Nizam el-Jadid atau Orde Baru, yang merupakan usaha pertama yang luas untuk pembaratan. Namun usaha Sultan ini tidak memperoleh dukungan dari ulama yang bersama-sama dengan Janisari menentang pembaharuan itu, dan syariah tetap merupakan hukum yang tertinggi bagi Imperium Utsmani. Selain itu, pembaharuan yang dilakukan Sultan Salim III ini mendapat tantangan dari militer Janisari yang merupakan sokongan fatwa bahwa gerakan pembaharuan Sultan Salim III bertentangan dengan agama dan tradisi, sehingga dapat dikalahkan pembaharuan yang dilakukan oleh Salim III, Sultan Salim III, yaitu pada tahun 1789 sampai 1807 Masehi, dengan melakukan langkah-langkah pembaharuan sebagai berikut. Yang pertama, restrukturisasi pemerintahan yang efektif dan efisien, rekrutmen pegawai secara profesional, pendirian sekolah dan balai latihan. Yang kedua, menghilangkan hak istimewa militer Janisari yang mewajibkan mereka harus melalui seleksi profesionalisme.
Tanzimat. Tanzimat merupakan gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Abdul Majid pada tahun 1839 sampai 1861 Masehi dengan Perdana Menteri Rashid Pasha. Periode masa Tanzimat mengandung arti yakni peraturan dan perundang-undangan baru. Tanzimat sendiri secara resmi telah tercantum dalam dokumen kerajaan pada pemerintahan Sultan Mahmud II. Dalam periode Tanzimat ini berakhir pada awal pemerintahan Abdul Hamid II pada tahun 1880 Masehi. Berikut ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pada masa Tanzimat, antara lain Piagam Had-i Syarif Gulhane pada tahun 1839 Masehi. Menurut Harun Nasution menjelaskan kandungan dalam piagam ini ialah kemakmuran suatu negara tergantung pada kemakmuran rakyat dan kebebasan kepemilikan. Yang kedua, Piagam Had-i Humayun pada tahun 1856 Masehi. Kandungan dari piagam ini adalah menjaga hak-hak etnis minoritas, seperti menghapus perbedaan agama, bahasa, dan etnis, mengizinkan non-muslim untuk melakukan wajib militer, menghapus perbedaan pajak non-muslim, menghapus undang-undang yang membunuh orang-orang murtad Islam, dan termasuk anggota non-muslim di Komisi Hukum Militer. Tokoh-tokoh Tanzimat. Yang pertama adalah Rashid Pasha, Mehmet Sadiq Refat, Muhammad Ali Pasha. Pembaharuan selanjutnya adalah Turki Muda. Kematian Perdana Menteri Ali Pasha pada tahun 1871 Masehi menandai berakhirnya Tanzimat. Gerakan pembaharuan diganti oleh kelompok Utsmani Muda yang berhasil menurunkan Sultan Abdul Aziz pada tahun 1876 melalui fatwa Syekh al-Islam dan diganti oleh Murad V. Akan tetapi Murad V dianggap tidak berhasil memimpin, maka diganti oleh Sultan Abdul Hamid dan Perdana Menterinya Mihdad Pasha. Utsmani Muda merupakan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1865 Masehi dengan tujuan untuk mengubah pemerintahan absolut menjadi pemerintahan yang konstitusional. Adapun diantaranya isi ide-ide dari pembaharuannya adalah sebagai berikut. Ekonomi dan politik yang tidak beres dapat diatasi dengan merubah sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional yang memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tumbuhnya ide tanah air. Utsmani bukan tanah air Turki dengan melihat perlu adanya persatuan umat Islam di bawah pimpinan Turki Utsmani yang mirip pan-Islamisme atau gerakan politik negara Islam untuk mempersatukan kaum muslimin dan mewujudkan kejayaan Islam. Tokoh Turki Muda yaitu Mihdad Pasha, Ziya Pasha, dan Nanik Kemal.